Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel. Jadi, kita akan belajar teknik apa yang dapat kita gunakan untuk mengambil sampel. Nah, berdasarkan kesempatan terpilihnya setiap elemen pada populasi, maka teknik pengambilan sampel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability sampling atau seleksi sampel di mana anggota populasi diambil dengan prosedur bahwa setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi kalau kita membahas tentang probability sampling, maka semua anggota yang ada di populasi itu berkesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, probability sampling ini biasa juga disebut sebagai teknik pengambilan sampel secara random atau acak. Nah, yang kedua adalah non-probability sampling, di mana non-probability sampling merupakan metode seleksi sampel di mana anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Jadi, kalau tadi probability sampling itu semua anggotanya memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, maka non-probability itu kebalikannya. Jadi, non-probability itu tidak semua anggota populasi itu bisa dijadikan sampel. Atau biasa juga disebut dengan teknik pengambilan non-random atau bukan acak. Nah, selanjutnya ada beberapa macam teknik probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua stratify random sampling, yang ketiga cluster sampling, yang keempat systematic sampling. Nah, bagaimana sih penjelasan tentang keempat probability sampling ini? Langsung saja, yang pertama, simple random sampling. Di mana simple random sampling itu semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Kemudian, cara menyeleksinya dengan menggunakan tabel random number. Jadi, simple random sampling itu bisa kita lakukan dengan menggunakan tabel random. Jadi, tabel random ya yang digunakan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus menentukan populasinya. Jadi, sebelum kita mengambil sampelnya, harus tentukan dulu populasinya apa. Setelah ada populasi, maka yang harus kita lakukan adalah kita mendaftar semua anggota populasi tersebut. Jadi, kalau misalnya kita mengambil populasinya misalnya seperti seluruh siswa kelas 8, berarti semua siswa harus kita daftar. Kelas 8 itu harus kita daftar sebagai anggota populasi. Kemudian, yang ketiga, kita harus menentukan jumlah sampel berapa persen dari populasi yang akan diambil sebagai sampel. Ini berdasarkan pertimbangan metodologis. Jadi, setelah kita mendaftar semua anggota populasinya, kita harus menentukan seberapa besar atau seberapa banyak sampel yang akan kita ambil. Setelah kita menentukan banyaknya jumlah sampel yang akan kita ambil, maka langkah yang terakhir adalah kita memilih sejumlah sampel yang sudah ada dengan prosedur random atau acak. Jadi bisa dengan menggunakan tabel random atau teknik lotre nomor. Jadi maksudnya begini. Semua nama yang sudah kita daftar sebagai anggota populasi itu kan pasti ada nomor, ada penomoran. Maka teknik tabel random itu maksudnya begini. Misalnya anggota populasinya ada 100. Kemudian saya akan memilih 10 sampel. Jadi teknik random itu begini. Saya akan mengambil secara acak dari tabel tersebut 1 sampai 100 tersebut, saya akan mengambil secara acak anggota sampel yang akan saya jadikan sampel. Jadi misalnya saya ambil saja acak nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan seterusnya sampai saya mendapatkan 10 sampel. Jadi ini bisa dilakukan dengan kalau misalnya takut tidak objektif, maka tutup namanya. Tutup nama yang ada di dalam tabel tersebut.
kemudian pilih secara acak nomornya saja. Kalau sudah dapat 10, berarti itulah yang akan menjadi sampel kita. Atau bisa juga seperti ini. Ada 100 nama yang sudah kita daftar di tabel, itu kita buat seperti lotre nomornya. Jadi maksudnya begini, kita buat seperti arisan itu. Jadi kita buat daftar lot 1 sampai 100, kemudian kita acak sampai 10 kali. Nah, nomor yang keluar setelah kita lotre itu, maka itulah yang menjadi sampel kita. Itu untuk simple random sampling. Nah, simple random sampling ini tepat digunakan jika karakteristik populasi dikategorikan homogen berdasarkan masalah yang akan diteliti. Jadi, kapan simple random sampling ini tepat untuk digunakan? Yang pertama adalah ketika populasinya homogen. Homogen maksudnya adalah misalnya kita membahas tentang kemampuan belajar atau hasil belajarnya, berarti semua hasil belajarnya homogen, tidak ada yang terlalu spesial di antara hasil belajar tersebut. Itu maksudnya homogen. Kemudian, ini contohnya, Anda akan meneliti kemampuan siswa, maka seluruh siswa pada satuan pendidikan tertentu, misalnya SMA, tidak bisa dikatakan sebagai homogen karena terdapat pembagian kelas. Jadi maksudnya begini, ketika misalnya kita meneliti tentang kemampuan siswa di SMA, maka siswa di SMA itu tidak bisa dikatakan homogen. Kenapa? Karena misalnya seperti ini, kebanyakan siswa SMA itu dibagi atas kemampuannya. Jadi misalnya kelas 10A, kelas 10A itu biasanya di situ adalah siswa-siswa yang unggulan. Kemudian B sampai F itu kan yang biasa-biasa saja. Makanya kalau di sekolah tersebut ada sistem kelas unggulan, maka itu tidak bisa dikatakan homogen. Karena ada satu kelas yang kemampuannya jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan kelas yang lain. Akan tetapi, jika Anda ingin meneliti sikap siswa terhadap tren rambut misalnya, maka seluruh siswa SMA bisa dikategorikan homogen karena mereka secara sosial sama, yaitu usia remaja. Jadi, kalau misalnya pembagian kelas tersebut berpengaruh terhadap kemampuan siswa, tapi kalau pembagian kelas tersebut tidak terpengaruh terhadap tren rambut, maka semua siswa itu bisa dikategorikan homogen. Jadi, kita harus memperhatikan juga karakteristik populasi itu, apa yang akan kita teliti. Itu maksudnya. Kemudian, ada kasus apabila populasi Anda tidak homogen, atau kalau biasanya tidak homogen itu biasanya istilahnya adalah heterogen, maka kita harus menggunakan stratified random sampling. Jadi, kalau kasusnya tidak homogen atau dia heterogen, maka kita tidak boleh menggunakan simple random sampling. Tapi apa yang dapat kita gunakan yaitu adalah stratified random sampling. Nah, stratified random sampling itu ketika populasi terdapat strata dari anggotanya, maka pada setiap strata harus terwakili dalam sampel. Jadi, kalau kita berbicara tentang stratified random sampling, maka di situ ada strata atau tingkatan dari setiap anggotanya. Cara menyeleksinya, kita bisa buat presentasi dari strata yang ada di populasi, kemudian ditarik sampel dengan komposisi menurut persentase di populasi. Jadi, kita menyeleksi itu dengan menggunakan persentasinya. Contohnya misalnya, ada 1000 populasi siswa SMA yang terdiri dari 250 di sini maksudnya 250 orang kelas 1, di mana kalau 250 orang itu kan sama saja 25% dari seluruh populasi. Nah,
ada 500 orang siswa kelas 2. Kalau 500 orang itu berarti dia 50% dari populasi. Kemudian ada 250 orang kelas 3. Kalau 250 orang itu sama saja dengan 25% dari seluruh populasi. Nah kan tadi kalau Stratify itu kita diminta untuk membuat persentase. Nah ini sudah dibuat presentasinya. Kemudian sampel ditentukan sejumlah 100 siswa untuk diteliti. Jadi dari 1000 populasi itu kita mau mengambil 100 sampel. Maka 100 orang siswa ini harus mewakili ketiga strata ini. Harus ada dari kelas 1, ada dari kelas 2, dan ada dari kelas 3. Nah, jadi karena 25%, jadi 25% yang dari kelas 1, sementara sampel kita ada 100, maka 25% itu dikali 100 hasilnya 25. Jadi kita mengambil sampel 25 orang dari kelas 1. Kemudian untuk yang kelas 2 ada 50%. Jadi kita kalikan 50% dikali 100 itu hasilnya adalah 50. Jadi ada 50 sampel dari kelas 2. Sama saja, untuk yang kelas 3 itu kan ada 25%. Jadi 25% dikali 100 sama dengan 25 orang. Jadi kita sudah memperoleh, kita kan butuh 100 sampel. Jadi kita mengambil 25 dari kelas 1, 50 dari kelas 2, dan 25 dari kelas 3. Ini kan hasilnya 100. Jadi dari 1000 populasi siswa SMA, kita sudah memperoleh 100 sampel yang kita peroleh dari atau dengan menggunakan teknik Stratify Random Sampling. Selanjutnya yang ketiga adalah cluster sampling. Nah, cluster sampling, unit yang dipilih sebagai sampel bukan individu, tetapi lebih kepada kelompok yang sudah tertata. Jadi kalau tadi simple random sampling dan Stratify itu kita mengambil sampelnya secara individu, kalau cluster bukan lagi individu, tapi kita mengambil kelompok. Nah, cluster sampel ini harus dipilih random dari populasi cluster juga. Jadi karena cluster sampling ini masih termasuk probability sampling, maka cluster sampel ini harus dipilih juga secara acak dari populasi cluster. Contohnya, satu kelas diambil sebagai sampel karena sistem sekolah tidak memungkinkan untuk merandom individu di sekolah. Jadi maksudnya seperti ini. Kita mau mengambil satu kelas sebagai sampel kita, ya kan? Maka kita mengambil menggunakan teknik cluster sampling. Jadi yang di random adalah kelasnya, bukan orangnya. Jadi begini, misalnya populasinya adalah seluruh siswa kelas 7, di mana di kelas 7 itu ada 7 kelas, dari 7A sampai 7G. Maka yang harus kita lakukan adalah merandom kelasnya. Jadi kita buat lotre dari 7A sampai 7G. Maka kita lakukan lotrenya. Ketika yang keluar adalah kelas 7C, maka kelas 7C itu yang akan menjadi sampel kita. Jadi bukan individunya yang dilotre, tapi kelasnya atau klasternya. Nah sekarang ada non-probability sampling. Non-probability sampling itu terdiri atas 3. Yang pertama accidental sampling, yang kedua purposive sampling, yang ketiga quota sampling. Jadi kalau tadi probability sampling itu dipilih secara acak, kalau non-probability sampling itu dipilih secara tidak acak. Jadi kita tidak boleh mengacak. Yang pertama accidental sampling, itu sampel diambil secara accidental atau kebetulan.
Jadi sampelnya secara kebetulan saja kita ambil, tidak ada cara khusus atau misalnya tidak ada kriteria khusus kenapa sampel itu bisa kita ambil, melainkan diambil secara kebetulan semata. Misal saya punya penelitian tentang persepsi mahasiswa tentang pembelajaran daring misalnya ya. Jadi saya akan melakukan wawancara kepada mahasiswa di IAIN Sinjai. Maka wawancara siswa yang saya dalam hal ini mahasiswa, maka mahasiswa pertama yang saya temui di kampus, maka itulah yang akan menjadi sampel saya. Nah, maksudnya begini, ketika saya ke kampus pukul 9 pagi, kemudian saya bertemu misalnya siswa A, maka siswa A yang akan menjadi sampel saya. Kebetulan saya bertemu dengan siswa A, maka siswa A yang menjadi sampel saya. Atau misalnya saya bertemu dengan mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris, mahasiswa B misalnya, maka mahasiswa B tersebut yang akan menjadi sampel saya. Nah, atau kita bisa juga menggunakan siswa yang sedang diajar sendiri sebagai sampel. Ini untuk accidental sampling. Kemudian yang kedua adalah purposive sampling, di mana purposive sampling ini juga disebut judgment sampling, artinya elemen sampel yang diambil merupakan ciri khusus dari populasi. Jadi purposive itu biasa juga disebut judgment sampling. Misalnya untuk memprediksi jumlah pemilih dalam pemilu suatu daerah, survei memilih sampel kecamatan atau desa dengan ciri yang mewakili karakter seluruh daerah itu. Kemudian seluruh anggota masyarakat di daerah itu diwawancarai untuk menyimpulkan prediksi suara pemilu. Jadi pasti kalian sudah pernah melihat bagaimana melakukan survei atau quick count pemilihan presiden misalnya. Kan sebelum pemilihan itu selesai sudah ada quick count. Itu hasil quick count-nya dari mana? Itu menggunakan purposive sampling. Jadi tidak semua orang di Indonesia itu ditanyai tentang pilihan mereka pada pemilihan presiden tersebut. Tapi yang dilakukan adalah mengambil sampel dari beberapa kecamatan atau desa yang ciri-cirinya mewakili karakteristik seluruh daerah itu. Jadi itulah kenapa misalnya sebelum rekapitulasi hasil pemilu itu diumumkan oleh KPU, kita sudah tahu pasangan calon yang mana yang kelak akan menjadi presiden kita, karena mereka menggunakan purposive sampling. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kuota sampling, di mana kuota sampling itu menyeleksi kasus berciri khusus atau tipikal dari bermacam-macam strata dalam populasi. Caranya adalah kita harus menentukan segmen dalam populasi yang akan diteliti, kemudian jumlah setiap segmennya, kemudian kita menentukan jumlah kuota yang akan diberikan setiap segmen, lalu seleksi kasus tipikal untuk setiap segmen dalam populasi untuk mengisi kuota sampel. Jadi kalau kita membahas tentang kuota sampling, maka yang harus kita lakukan adalah menyeleksi kuota yang akan kita ambil. Nah, contohnya penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender. Jadi, sampel yang dicari itu berada dalam lingkup nasional, yaitu Indonesia, maka kuota sampling membuat kategori berdasarkan karakteristik. Misalnya, karakteristiknya seperti jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, umur, dan sebagainya. Jadi, peneliti itu harus menentukan kuota berdasarkan pengetahuan karakteristik akan berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, dan seterusnya. Kemudian sampel dari anggota kategori tersebut diambil secara proporsional. Begitu pula untuk kategori pendidikan dan umur. Jadi itu untuk contoh kuota sampling.
Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.